Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, Allah memberikan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan kajian keislaman. Salam salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang telah menyampaikan panduan hidup yang terbaik kepada umat manusia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi iman. Jadi iman itu padanan katanya itu adalah akidah. Jadi apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu adalah at-tasdiqul jazim al-mutabiq lil waqi' 'anid dalil. Jadi iman itu adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan kenyataan dan didukung dengan dalil. Jadi kalau kita beriman tentang sesuatu, maka itu menuntut tiga hal. Bahwa yang kita imani itu pasti, tidak ada prasangka, tidak ada unsur keraguan. Kita bisa memastikan yang kita imani itu benar. Dan apa yang kita imani itu, ini yang kedua, itu adalah faktual, sesuai kenyataan. Artinya apa? Yang kita imani itu bukan fantasi, bukan khayalan. Jadi dia bersifat faktual. Dan yang ketiga, didukung oleh dalil, didukung oleh argumentasi, didukung oleh bukti-bukti yang tegas atau dalil yang qat'i. Jadi keimanan itu bisa kita lihat kenyataan pada hari ini, itu ada keimanan hakiki, yaitu orang yang beriman dia bisa memastikan, dia tahu kepastiannya sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, dia punya dalil dan bukti-bukti tentang keimanannya. Nah, sementara yang kedua, banyak di antara kita, anak-anak kita itu memiliki keimanan yang semu. Mereka orang yang beriman, tapi bagaimana thariqah, jalan menuju imannya itu tidak sampai pada level keimanan yang hakiki. Jadi keimanan yang semu itu adalah keimanan yang bersifat dugaan. Keimanannya itu hafalan. Jadi bukan karena pemahaman, karena hafal. Yang kedua, fantasi, khayalan, tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, tidak ada dalil yang tegas. Nah, kemudian pada hari ini, mulai ini kita akan coba membahas keimanan yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Jadi kita itu beriman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk darinya. Ini kan rukun iman kita nih. Nah, bagaimana keimanan kita terhadap 6 ini? Itu keimanan yang bersifat hakiki. Jadi dan pada hari ini kita akan fokus membahas tentang keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau kita mengatakan iman tentang kepada Allah, itu artinya level kebenarannya itu 100%. Jadi kita ingin nanti akan mentransfer kepada anak kita
bahwa Allah itu ada dalam kehidupan mereka. Jadi Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah itu Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah itu selalu bersama kita. Artinya Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita, baik yang lahir maupun batin. Tahu juga gerak hati kita, Allah itu ada. Kan kalau anak kita nanti memahami bahwa Allah itu ada, maka ini mereka akan punya kendali diri yang baik. Jadi tidak semaunya, karena dia yakin Allah itu ada. Dan karena dia tahu Allah itu ada, ini juga modal bagi dia, bagi anak kita untuk menata dirinya. Jadi kendali diri dan menata diri agar mereka itu berada dalam kebenaran. Yang ketika mereka nanti menjadi pemuda, mereka tidak memiliki sobwah, tidak memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran Allah. Karena kalau kita lihat pada hari ini, banyak anak-anak yang bermasalah hidupnya, itu tidak lain tidak bukan karena mereka tidak merasakan kehadiran Allah. Allah nggak ada dalam pikiran mereka, Allah nggak ada dalam perasaan mereka. Maka mereka mudah sekali melakukan berbagai macam penyimpangan dalam masalah agama. Nah, bukankah tugas kita sebagai orang tua, ya, sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa tugas kita sebagai orang tua itu kan menjaga anak kita, terutama tugasnya bapak-bapak. Karena dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dari ayat ini sahabat Umar bertanya, ya Rasulullah, kami akan jaga diri kami, lalu bagaimana menjaga mereka? Maka Rasulullah mengatakan, kalian larang mereka dari apa yang dilarang oleh Allah, dan kalian perintahkan mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kalian lakukan itu, maka kalian menjaga mereka. Jadi kalau kita yang menjaga anak kita, tidak lain tidak bukan itu adalah menjaga, memastikan mereka memiliki ketakwaan. Dan mustahil orang itu bertakwa kalau dia tidak beriman. Dan pondasi keimanan itu adalah iman kepada Allah. Coba kita lihat ayat-ayat terkait masalah takwa. Itu banyak dimulai dengan iman. Misalnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kan gitu. Jadi yang disuruh bertakwa siapa? Orang yang beriman. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, ini orang yang beriman itu connect dia. Ini berarti Allah sedang menyapa dia. Jadi sebelum takwa itu banyak dimulai dengan keimanan. Misalkan Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba kita bayangkan ini. Allah menyuruh kita, menyuruh anak kita untuk bertakwa. Dan disuruh memperhatikan apa yang telah kita lakukan, karena berdampak pada kehidupan akhirat. Dan Allah menegaskan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini penegasan. Tapi kalau kitanya ternyata imannya itu iman yang semu,
dalam artian iman yang rapuh, ini seruan Allah nggak berdampak, tidak berefek. Nah, kenapa jadi rapuh? Salah satunya adalah karena iman kita kepada Allah itu bukan iman yang hakiki. Nah, sekarang jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita ditanya nih, bagaimana cara kita menanamkan keyakinan bahwa Allah itu ada? Yang jawaban kita itu, ya bukan jawaban, yang penjelasan kita itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Atau bagaimana kita menanamkan keyakinan tentang Allah itu sehingga anak kita itu yakin Allah itu ada. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah coba kita sampaikan dialog-dialog ketuhanan yang dilakukan oleh ulama kita terdahulu. Ini menarik sekali ya, misalkan dialognya Imam Abu Hanifah. Jadi satu saat ada orang-orang zindik itu mendatangi Imam Abu Hanifah. Mereka ingin mempertanyakan kebenaran pencipta. Lalu apa kata Imam Abu Hanifah? Ini saya kutipkan kalimat beliau, ini menarik sekali. Coba tinggalkan aku sebentar, kata Imam Abu Hanifah. Aku ini sedang memikirkan satu hal yang disampaikan kepadaku. Jadi ada orang-orang yang memberitahuku bahwa ada sebuah kapal di laut yang penuh dengan beragam barang dagangan. Tapi tidak ada satupun yang menjaga dan mengendalikan kapal itu. Tapi kapal itu, kata Imam Abu Hanifah, itu tetap berlayar dia, walaupun tanpa nakhoda. Walaupun dia terombang-ambing oleh derasnya ombak, tapi kapal itu berhasil melewati gelombang tersebut, terus melaju tanpa nakhoda. Lalu apa kata orang-orang zindik tadi? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin dikatakan oleh orang-orang yang berakal. Jadi tidak mungkin kapal lewat penuh barang dagangan sampai tujuan walaupun itu penuh dengan gelombang ombak. Itu tidak mungkin, kata orang zindik. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, aduhai kalian, jika demikian, apakah alam semesta, alam jagat raya beserta isinya yang begitu teratur itu tidak ada yang membuatnya, tidak ada nakhodanya lah, kira-kira begitu. Kan mustahil akal. Nah, ini dialog sebenarnya. Sebenarnya ada banyak dialog lain, seperti misalkan perkataan Imam Syafi'i misalnya. Itu dialog. Dari dialog itu nanti anak kita jadi paham bahwa ternyata di alam ini Allah itu pasti ada. Sebagaimana juga kita bisa lihat ya, dalam satu tafsir. Ini ketika ada orang Arab Baduy, digambarkan orang Arab yang nggak begitu pinter lah. Ya. Itu ketika dia ditanya tentang bagaimana bukti adanya pencipta, apa jawabannya? Dia mengatakan begini, subhanallah, tahi unta itu menunjukkan adanya unta, dan jejak kaki menunjukkan adanya orang yang pernah berjalan. Bukankah langit mempunyai gugusan bintang, bumi mempunyai jalan-jalan yang luas, dan lautan mempunyai gelombang? Tidakkah yang demikian itu menunjukkan pada kalian akan adanya Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui? Jadi logika sederhananya begitu. Nah, ini pula yang kemarin saya ceritakan ketika saya ketemu dengan teman-teman saya dari mainland China daratan, yang mereka semua komunis. Saya tanya, mereka semua ilmuwan. Saya tanya, bagaimana kamu membuktikan bahwa pencipta tidak ada sementara hasil ciptaannya ada? Saya ajak mereka mikir, bagaimana kamu membuktikan pencipta itu tidak ada sementara hasil ciptaannya ada? Kan disuruh mikir mereka, disuruh menunjukkan dalil-dalil, bukti-bukti. Mereka semua menjawab apa? Jawabannya adalah that's hard question, itu pertanyaan susah. Karena mereka memang tidak mungkin bisa menjawab dengan akal mereka.
Nah, jadi yang pertama kita ajak anak kita itu berdialog ya. Nah, tinggal lihat saja usianya itu seberapa. Ya. Nah, yang kedua, ini kalau anak kita memang sudah bisa mikir ya, usia tamyiz, ini perlu disampaikan dialog-dialog seperti ini. Tapi kalau anak kita masih kecil misalnya, ya, ini bisa mulai dengan sebagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada makhluknya. Jadi di dalam Al-Quran, ketika Allah itu ingin mengenalkan tentang keberadaannya, Allah itu kasih sains. Sains itu bukan sains ya. Kalau sains itu berarti ilmu pengetahuan. Sains itu tanda. Allah kasih tanda-tanda. Allah kasih petunjuk bahwa Dia itu ada. Banyak ayat-ayat Allah ya, yang mengarahkan kita untuk mengenal keberadaan Allah, itu disuruh kita tuh memperhatikan ciptaannya. Jadi ini seperti saya mengajukan pertanyaan kepada orang komunis tadi. Saya suruh lihat hasil ciptaannya. Buktikan penciptanya tidak ada. Itu tidak bisa dia. Nah, begitu juga di Quran kita lihat. Misalkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi lihat, renung, langit dan bumi kok ada. Apalagi kalau kita lebih dalam, lebih detail, bumi seperti apa, langit seperti apa, luas sekali langit itu, kecil sekali bumi itu. Itu tanda bahwa Allah itu ada. Malam ganti siang, siang ganti malam, tanda Allah itu ada. Kemudian dalam Quran surah Al-Ghasyiyah 17-20 Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Kan disuruh lihat ini, enggak memperhatikan apa? Jadi kalau kita itu memperhatikan, maka kita mestinya connect. Maha besar Allah. Ada Allah di sana. Allah yang ciptakan itu. Kemudian ada banyak sebenarnya ini ya, ini yang Quran surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini cara kita mengenal Allah. Cuma memang kalau kita ini seringkali udah di zaman modern itu kita lupa untuk merenung. Self-talk kita itu nggak sampai adanya Allah. Kita lebih sibuk itu lihat gadget. Anak itu juga begitu. Padahal kalau kita misalkan memperhatikan alam, coba Bapak-bapak sekalian, kapan terakhir memperhatikan daun bergoyang ditiup angin? Masih ingat enggak? Kan indah sekali tuh. Syahdu sebenarnya kalau kita lihat daun bergoyang ditiup angin. Kita enggak sempat zaman modern ini. Lihat bintang, kapan terakhir lihat bintang? Lihat bulan kapan? Dengan kita melihat dan merenung. Karena kalau kita tidak merenung, nanti Allah nggak akan hadir. Nah, maka kalau kita ingin mengenalkan anak kita kepada Allah, ini yang kami lakukan waktu anak masih kecil. Pertama, kata-kata Allah itu kita sering sebutkan. Istri saya itu sering itu, waktu masih bayi, anak saya belum bisa ngomong, biar menyebut nama Allah. Daun ciptaan Allah. Kucing ciptaan Allah. Jadi setelah dia lihat objek itu ada Allah di sana. Saya pun masih ingat ketika anak saya masih kecil naik motor gitu, sambil naik motor lihat bulan, tuh nak bulan ciptaan Allah, bintang ciptaan Allah. Jadi dikaitkan. Dan ini sering kita lakukan supaya apa? Allah itu hadir dalam kolbu mereka.
Dan keberadaan Allah itu mereka bisa rasakan dengan keberadaan makhluknya. Karena kalau tidak seperti itu, bagaimana cara kita bisa mengenalkan Allah pada anak kita? Nah, yang ketiga, Allah itu harus menjadi bagian pembicaraan kita. Jadi kita kaitkan Allah itu dalam pembicaraan kita. Jadi kalau kita itu agak apa istilahnya? Agak keluh ngomong Allah, nah ini tanda-tanda bahwa kita harus sering mengucapkan Allah di hadapan anak kita. Jadi Allah itu hadir dalam pembicaraan dalam keluarga kita. Kalau Allah itu hadir dalam pembicaraan keluarga kita, maka insya Allah itu artinya Allah itu hadir dalam kalbu kita. Dan kalau Allah itu hadir dalam kalbu kita dan kita bicarakan, Allah juga hadir dalam kalbu anak-anak kita. Jadi keimanan mereka kepada Allah itu akan semakin menguat. Yang keempat, mungkin kita perlu perlihatkan kepada anak kita, pembicaraan Rasulullah dan para sahabat itu penuh dengan pembicaraan adanya Allah. Bukankah Rasulullah dan para sahabat itu tauladan kita? Jadi bagaimana mereka dulu bicara keseharian, mereka tidak lupa menghadirkan Allah dalam pembicaraan mereka. Begitu pula lah mestinya dalam kehidupan keluarga kita. Yang terakhir, tanamkan pada anak kita bahwa Allah itu bukan sekedar pencipta, Allah itu juga pengatur. Jadi Allah itu mengatur tidak hanya alam semesta dan kehidupan, tetapi juga Allah itu ingin mengatur kita. Apa yang Allah ingin atur pada diri kita? Pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, kebiasaan kita, cara hidup kita, sampai akhirnya nasib kita. Allah itu ingin mengatur. Cuma manusia diberi pilihan, ikut aturan Allah atau tidak. Allah lah yang menjadi penentu nanti kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir, kalau Allah itu ada, ini Allah ada ya. Orang mungkin ada yang bertanya, Allah ada itu siapa yang menciptakan? Dan bisa jadi anak kita nanyanya begitu. Kenapa? Karena melihat dalam kehidupan ini segala sesuatu itu ada yang menciptakan. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Bagaimana cara kita menjawabnya? Ya, siapa yang menciptakan Allah? Ada 3 kemungkinan sebenarnya. Allah itu ada. Kemungkinan akli, kemungkinan ya. Tapi nanti dari kemungkinan akli ini, maka kita nanti bisa menemukan mustahil akal juga ada dan wajib akal juga ada. Ini pertanyaan yang memang pertanyaan lanjut. Ya, yang anak kita pun juga harus siap untuk menjawab ini. Karena anak kita bisa jadi akan berhadapan dengan banyak orang, termasuk orang-orang kritis, ahli filsafat, ateis, komunis, ilmuwan yang ateis misalnya. Mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kamu percaya Allah itu ada, lalu siapa yang mengadakan Allah? Dari mana dia diciptakan? Maka tentu nanti jawabannya haruslah jawaban yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi oleh orang pintar apapun mereka tidak bisa membantah jawaban kita tentang Allah. Nah, tapi kalau ini dijelaskan saya kira nanti panjang ceritanya ya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan lihat. Kalau ada pertanyaan kritis, Allah itu siapa yang menciptakan? Bagaimana kita menjawabnya dengan jawaban yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun? Maka insya Allah semua manusia yang mendengar penjelasan kita, dia akan menerima tentang kebenaran Allah itu ada. Walaupun belum tentu menerima kebenaran Islam dengan cara beriman, tapi akalnya tidak bisa membantah. Ya, lisan boleh membantah, tapi akal tidak bisa membantah. Demikianlah cara kita mestinya menjelaskan tentang keimanan kepada umat manusia. Demikianlah yang mestinya juga dimiliki oleh anak-anak kita.
Nah, demikian yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.